Halo teman-teman, welcome back to my channel. Terima kasih udah klik video ini. Jadi di video kali ini sesuai judulnya aku bakal ngebahas tentang jerawat lagi. Dan juga kenapa sih kulit wajah makin lama makin sensitif. Sebenarnya aku tuh ngalami banget hal ini karena dulu wajahku tuh nggak sensitif sama sekali. Bisa dibilang kulit aku tuh sampai teman-teman aku sendiri ya waktu zaman kuliah lumayan ngiri sama kulit aku karena jarang banget jerawatan, bisa dibilang hampir tidak pernah jerawatan. Cuman ada memang jerawat tapi itu gampang hilang pada saat itu. Terus nggak tahu kenapa seiring bertambahnya umur wajahku tuh makin lama makin sensitif dan aku mulai mengetahui penyebabnya setelah aku cari tahu. Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin sering kita lupakan, yang sering kita lakuin padahal itu adalah hal sepele yang buat wajah kita tuh makin lama makin sensitif. Sensitif dalam hal ini yaitu sering banget jerawatan, terus sering banget beruntusan, iritasi, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu aku akan share ke kalian, jadi jangan lupa tonton sampai habis. Oke, jadi kita lanjut aja ke penjelasannya. Nah, faktor pertama yang menyebabkan wajah makin lama makin sensitif, makin jerawatan, makin sering beruntusan, dan lain sebagainya, itu adalah sering gonta-ganti skincare. Nah, sebenarnya ya orang tua aku tuh udah wanti-wanti sebelum aku mencoba skincare baru. Hati-hati tuh nanti mukanya kenapa-napa, nanti wajah kamu jadi gini gitu. Jadi kayak orang tua aku tuh udah kasih tahu sebenarnya, cuman karena aku tuh bandel dan aku ngerasa kulit aku tuh pada saat itu nggak bermasalah, mulus-mulus aja. Terus aku pengen yang lebih lagi gitu, pengen putih, pengen cerah. Nah, aku coba skincare baru sampai sekarang. Setelah aku nyoba skincare, aku nggak tahu sih udah keberapa kali aku ganti-ganti skincare. Nah, aku ngerasa wajahku tuh makin lama makin sering jerawatan. Dulu sebelum aku sering gonta-ganti skincare, nggak cuci muka aja tuh malam mau tidur itu wajahku besok pagi nggak apa-apa, nggak ada jerawat sama sekali. Cuman hanya berminyak aja karena emang pada dasarnya kulit aku tuh memang berminyak. Terus semakin sering aku gonta-ganti skincare, wajahku tuh sering tumbuh jerawat karena hal-hal yang sepele aja. Contohnya misalnya aku lupa cuci muka, terus misalnya aku lupa ngelakuin ini itu. Nah, wajahku tuh besoknya pasti bakalan timbul jerawat. Jadi kayak gampang banget nimbulnya sekarang ini. Nah, semakin bertambahnya tahun, banyak banget produk-produk skincare lokal yang booming. Kalian tahu sendiri kan produk apa aja yang sekarang lagi booming. Dan juga masing-masing klaim dari produk itu ada beberapa bahan aktifnya juga. Kalau misalnya kita sering gonta-ganti skincare, nyoba skincare baru dengan bahan aktif yang berbeda-beda, lambat laun itu bakal menjadi bumerang bagi kulit kita sendiri. Nah, biasanya nih bahan aktif yang menyebabkan kulit wajah kita iritasi atau makin bertambah buruk. Yang pertama itu adalah bahan aktif yang mengandung niacinamide. Yang kedua yaitu AHA/BHA, yang ketiga salisilik asid, dan yang keempat retinol. Nah, biasanya bahan-bahan aktif itu yang buat kulitnya jadi cepat bereaksi. Masing-masing kulit kita kan berbeda ya. Terus juga penerimaan skincare yang masuk di kulit kita pun juga beda-beda. Ada kulit yang mampu menerima beberapa produk atau bahan aktif skincare, ada yang tidak. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih apakah wajah kita tuh mau menerima produk skincare itu atau enggak. Kalau misalnya tidak mau, nah otomatis wajah kita akan bereaksi dengan cara mengeluarkan zat racun, contohnya jerawat, beruntusan, dan juga mungkin iritasi. Nah, makin lama kulit kita tuh bakal makin sensitif karena sering banget ditimpa-timpa produk-produk yang kita nggak tahu apakah itu cocok di kita atau enggak. Jadi gitu yang maksud aku sering gonta-ganti skincare. Makanya kita tuh harus bijak untuk melihat skincare yang cocok dengan kulit kita. Kalau misalnya kita udah nemu nih skincare yang cocok untuk kulit kita, usahakan jangan ganti-ganti dulu ya, kurang lebih selama setahun atau 2 tahun, karena kulit kita butuh adaptasi juga dengan produk baru gitu. Jadi ya harus banget berhati-hati mengenai skincare. Oke, faktor yang kedua adalah faktor hormon. Nah, sensitifnya wajah atau timbulnya jerawat di wajah itu bisa juga karena faktor hormon. Nah, buat cewek apalagi ya, kalau misalnya mau datang menstruasi atau datang bulan, pasti nimbul beberapa jerawat di area-area tertentu. Biasanya nih, itu di daerah pipi ataupun di daerah dagu. Tapi masing-masing orang sih berbeda-beda. Contohnya kayak aku bisa dibilang jarang banget nimbul jerawat pas mau haid ya, karena tipe kulit aku bukan seperti itu. Malah sering banget timbul kalau lagi nggak
haid. Jadi kayak wajahku tuh bisa timbul jerawat kapan aja, tapi pas mau haid itu nggak ada jerawat. Jadi kayak masing-masing kulit kita kan beda-beda ya. Yang ketiga adalah faktor stres juga berpengaruh terhadap jerawat dan juga sensitifnya wajah kita. Faktor stres itu tuh bukan hanya ke kesehatan aja, kesehatan badan kita atau pikiran dan juga lain sebagainya. Stres juga berpengaruh terhadap kulit wajah kita. Biasanya nih kalau misalnya lagi stres itu kelihatan banget di wajah kita, itu bisa mungkin kelihatan lebih kusam atau tiba-tiba ada beberapa jerawat yang timbul. Dan ini memang benar aku alami sendiri waktu aku mau sidang skripsi. Sidang skripsi itu aku stres banget karena bener-bener tekanan banget waktu itu. Jadi tanpa sadar jerawat aku tuh tumbuh dengan sendirinya dan makin lama makin banyak. Karena aku lagi fokus ke skripsi, aku jadi nggak punya waktu untuk merawat wajah, makanya wajahku tuh makin lama makin banyak banget jerawatnya dan gak aku apa-apain, sampai sekarang kulit aku tuh jadi lebih sensitif lagi. Oke, selanjutnya yang keempat adalah faktor makanan. Nah, makanan ini juga ada kaitannya dengan kesehatan wajah. Sebelumnya aku nggak tahu keterkaitan wajah dan juga makanan, tapi setelah aku cari tahu, ternyata ada beberapa makanan yang nggak bisa dimakan oleh kulit yang lebih rentan jerawat atau lebih sensitif. Salah satunya makanan yang mengandung gula atau karbohidrat yang tinggi, tentunya yang berlebihan, karena biasanya itulah yang memicu muka kita tuh jadi lebih rentan jerawatan dan juga lebih sensitif. Kalau aku sendiri biasanya paling nggak bisa makan cake yang banyak. Jadi aku harus ngebatasi makan cake, roti, pokoknya yang berbahan dasar tepung, gula, terus telur, itu aku nggak bisa berlebihan. Soalnya aku pernah dalam 2 minggu berturut-turut waktu itu, apalagi pas PPKM, karena nggak ada kerjaan apa-apa di rumah aja waktu itu, karena aku ada usaha di rumah juga. Buat aku jadi menyibukkan diri untuk nge-baking, ngebuat kue. Makanya selama 2 minggu aku sering banget makan kue. Yang aku sadari pas aku sering makan kue, wajah aku tuh sering banget timbul jerawatnya. Aku pernah share di story aku wajahku tuh gimana parahnya waktu aku lagi rajin-rajinnya makan cake. Sampai akhirnya aku cari tahu kalau misalnya sering makan cake, pokoknya mengandung gula, tepung, telur yang berlebihan, itu bisa buat wajah jadi lebih rentan jerawatan dan juga makin sensitif. Makanya beruntunglah kalian yang mungkin nggak berpengaruh apapun dengan makanan dan juga wajah kalian. Nah, itu bersyukur banget, berarti kalian bisa makan apa aja sepuasnya. Faktor yang kelima adalah jarang menjaga kebersihan wajah. Nah, kebersihan wajah ini banyak banget yang aku maksud ya. Yang pertama, kurang dalam membersihkan wajah sembarangan aja, nggak sampai bersih keseluruhannya. Dan biasanya nih kalau misalnya lagi terburu-buru atau lagi ada hal sesuatu tuh sering cepet-cepet membersihin wajah dan akhirnya nggak maksimal. Sedangkan habis itu kalian bakal memakai produk selanjutnya. Nah, produk yang selanjutnya itu buat kulit kita tuh jadi lebih menumpuk sisa-sisa skincare kita sebelumnya atau sisa-sisa makeup yang buat kulit kita jadi jerawatan, beruntusan, iritasi, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah saat kalian mengelap wajah kalian habis cuci muka, itu menggunakan handuk mandi kalian. Nah, handuk mandi ini kan biasanya kita pengen cepet aja gitu ya, habis mandi terus kita ngelap muka langsung aja pakai handuk mandi. Nah, kita nggak tahu nih kuman-kuman apa yang ada di handuk mandi itu dari yang kita ngelap di wajah kita. Nah, itu tuh kalau misalnya dilakukan secara berulang-ulang, itu buat wajah kita makin sensitif. Dulu aku sering banget ngelakuin ini karena aku males banget ngambil handuk baru atau ngambil tisu, karena biar cepet aja. Makin lama aku ngelakuin hal-hal seperti itu, jerawat aku jadi sering muncul lagi. Dan juga wajahku jadi lebih sering sensitif, kemerah-merahan. Bahan handuk itu kan kasar ya, nggak seharusnya untuk dipakai di wajah. Nah, makanya aku sekarang sering banget pakai tisu aja. Jadi aku nggak pakai handuk apapun, aku hanya pakai tisu untuk ngelap wajah. Nah, yang keenam itu kayaknya sering banget juga dilakukan oleh kita atau kalian, yaitu menggunakan skincare menggunakan tangan yang belum dibersihkan. Nah, siapa di sini yang sering melakukan itu? Yang mungkin kalian habis megang sesuatu, habis nyapu, habis beresin kamar, terus habis masak, lupa cuci tangan, dan langsung pakai skincare. Nah, itu sebaiknya mulai sekarang harus dihindari. Karena sebenarnya itu adalah hal-hal yang sepele yang mungkin kita teledor ya gitu. Guys, tangan kita tuh sebenarnya kotor banget nih kalau misalnya di zoom.
itu nggak tahu deh berapa banyak kuman di sini. Terus kita pakai skincare, dibalurin wajah kita beberapa kali ya. Misal kita pakai beberapa step skincare, berarti wajah kita jadi ikutan kotor dong. Jadi percuma dong kita pakai skincare sedangkan wajah kita tetap kotor karena kita pakai tangan yang belum dibersihkan. Itu sebenarnya hal sepele banget gak sih? Nah, jadi itu aja penjelasan aku hari ini mengenai kenapa wajah kita lebih rentan jerawat, peruntusan, iritasi, dan lebih sensitif. Sebenarnya yang aku sebutin itu adalah hal-hal yang sepele yang mungkin kita sering banget ngelakuin tanpa sadar dan juga berdampak bagi wajah kita selanjutnya. Jadi wajah kita tuh lebih sensitif. Itu aja video aku hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.